Pertanyaan selanjutnya, sahihkah perkataan Ali dalam kitab Abdul Qadir Al-Baghdadi yang menyatakan bahawa arsy bukan tempat zat dan Allah tidak bertempat baginya? Ini perkataan Ali disebutkan oleh Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau kita tahu secara akidah Asy'ari. Beliau punya kitab yang sangat jelas menyatakan kalau beliau Asy'ari, Usuluddin. Dalam kitab Usuluddin beliau mengatakan kalau beliau itu Asy'ari dan pandangan yang hak, yang benar itu cuma pandangan akidah Al-Asy'ariyah. Anda perhatikan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kalau beliau mengatakan qala ahlul haq, pendapat yang benar mengatakan, pendapat yang sahih mengatakan qala ahlus sunnah, ahlus sunnah mengatakan, itu maksud beliau Asy'ariyah. Di sini beliau mendakwakan ajma'al ummah. Dalam lafaz yang kedua beliau mengatakan ajma'a a'immatul ummah. Semua sudah berijma' para imam-imam kalau Allah itu tidak ada tempat. Ini kita tidak tahu ijma' yang mana yang dimaksudkan. Kalau kita mengambil perkataan Imam Ahmad, man idda'al ijma' faqad kadzab. Kalau orang sudah mendakwakan ijma', pasti dia sudah berdusta. Anda sudah mengeliling dunia, mengelilingi seluruh ulama kaum muslimin sehingga Anda mendapatkan kalau mereka sudah sepakat. Di zaman dahulu bagaimana Anda mendakwakan ijma'? Man idda'al ijma' faqad kadzab. Mendakwakan ijma' Anda sudah berdusta. Tapi barangkali yang beliau maksud dengan ijma' di sini kesepakatan a'immah, para imam-imam Asy'ari. Kemudian beliau menukilkan dari Ali tanpa sanad, tanpa ada fakta ilmiah yang menunjukkan itu perkataan Ali. Tidak ada sanad. Kalau Anda mau teliti ini sahih ataupun tidak, pastinya Anda tidak akan pernah mendapatkan, karena sanadnya tidak ada. Ada yang mengatakan seperti ini. Ini dulu pernah saya ditanyakan soal yang serupa, kemudian saya mengatakan itu cuma perkataan dusta kepada Ali. Kemudian mereka mengatakan, Anda mengatakan Imam Al-Baghdadi seorang pendusta. Ini yang lucu di sini. Saya mengatakan perkataan yang beliau nukilkan itu dusta, itu belum tentu dari beliau. Ini perkataan yang tersebar di antara kalangan orang-orang Asy'ariyah. Kalau Ali mengatakan seperti itu, Imam Malik mengatakan seperti itu, Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan seperti itu, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qushairi. Semuanya menukilkan perkataan para imam, tapi jarak mereka dengan imam itu jauh sekali tanpa sanad. Bagaimana kita sahihkan dan bagaimana kita dhaifkan? Tentunya kita harus mengembalikan kepada sesuatu yang lebih kokoh, ijma' sukuti. Ketika makna ayat itu jelas, zahir, hadisnya jelas, tidak ada satupun dari Rasulullah ataupun dari sahabat yang menjelaskan maksud yang lain dari maksud ayat dan hadis ini tentunya mereka sepakat. Ini ijma'. Ini namanya ijma' sukuti, ijma' dalam kondisi diam. Mereka sepakat kalau maknanya makna zahir ayat dan makna zahir hadis. Ini yang ijma'. Ini lucu, ini kontradiktif sebenarnya. Dalam akidah Asy'ariyah mereka mengatakan hadis ahad itu tidak bisa dijadikan sandaran dalam akidah. Tapi bagaimana Anda menjadikan sandaran perkataan Ali yang tanpa sanad? Kalau punya sanad dia masih ahad. Bagaimana halnya ini tanpa sanad lagi? Ini tentunya kita harus mengembalikan kepada yang lebih kokoh. Seperti halnya perkataan Imam Malik, dinukilkan oleh banyak para sahabatnya, termasuk Imam Ibnu Abdul Bar ketika menjelaskan kitab Muwatta Imam Malik. Beliau menukilkan dengan sanad yang kuat dari Imam Malik. Tapi sebaliknya dalam kitab ini dinukilkan Imam Malik mengatakan Allah tidak bertempat. Padahal para sahabatnya Imam Malik dengan sanad yang kuat, yang sahih, menukilkan kalau Imam Malik mengatakan Allah fauqa arsyihi, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ini sebenarnya la makan, Allah tidak ada tempat. Allah kana wala makan wala an ala makana alaihi. Allah dulunya tidak ada tempat dan sekarang masih dalam kondisi seperti yang dulu. Ini yang menarik kalau Anda membaca Fathul Bari, kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika beliau menukilkan tentang hadis ini, wallahu kana walaysa ma'ahu syai', Allah ada
dan tidak ada apapun sebelumnya. Walaysa ma'ahu syai'. Ibnu Hajar mengatakan datang orang-orang gulat dari Jahmiyah. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mereka tuding juga berpemahaman dan berakidah Asy'ariyah. Datang orang-orang gulat yang ekstrim dari Jahmiyah. Mereka mengatakan, menambahkan hadisnya dan menisbahkan kepada Rasul, Allah kana walaysa ma'ahu syai' wal an ala ma kana alaihi, dan Allah dulu tidak ada apapun sebelumnya dan Allah masih seperti kondisi yang dulu. Beliau mengatakan nukilan ini tidak pernah diketahui dari satu pun kitab hadis. Kitab hadis sahih tidak diketahui, bahkan kitab hadis dhaif kata beliau. Kalau anda cari hadis seperti ini dalam kitab hadis dhaif tidak akan pernah anda dapatkan. Beliau di situ menyebutkan, saya menariknya, beliau mengatakan waqad nabbaha ala dzalika al-allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Hal ini sudah diperincikan oleh seorang yang luar biasa alim, Al-Allamah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Itu perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ketika muncul perkataan seperti ini, baik dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, yang kita perlu perhatikan sanadnya. Kalau datang anda hari ini mengatakan Rasulullah bersabda kalau Allah itu tidak punya tempat, mana sanadnya? Biar kita jadikan teliti. Wa illa qala ar-rajulu maqala. Kalau tidak semua orang bisa mendakwakan.